صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
menyampaikan mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Baik, kita langsung ke acara keduanya, yaitu kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Ketua Perlantas Kelurahan Bukit kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati karena ajma'in. Tadi mungkin kita waktu ya. Terima kasih Pak, saudaranya Pak. Yang kami hormati Bapak RT, yang kami hormati ibu-ibu pengurus permata yang berada di Kelurahan Bukit Jaya, yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu ketua majelis taklim yang ada di masjid dan mushola di Kelurahan Bukit Jaya beserta jemaah. Pertama sekali Bu, kami tidak panjangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah mudahkan dari kita untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka tajidid muslimah, yaitu memperbaharui keimanan kita dengan tausiah-tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz nantinya. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya, mendengarkannya, lalu menyebar dan mengamalkannya di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu di dalam apa saja kegiatan dalam kehidupan ini, kita wajib mencontoh, meneladani baginda Rasul agar semua apa yang kita sekarang teman-teman baru bahwasanya kita bahas ini. Karena ini itu bisa silaturahmi ini menambah rezeki kita, memperpanjang umur kita. Hal itu kadang-kadang kita sadari. Ya Bu, mohon Bu, kalau tidak nanti kita rapat lagi lah dengan ketua majelis taklim atau berubah lagi kepada Sabtu minggu kedua. Jadi kita ingat selalu. Ya Bu ya, jangan maaf kalau kita di sana di Presiden hari ini kan apa kita khusus jemaah itu yang apa dulu. Mungkin nanti kita kembalikan lagi Sabtu minggu kedua. Ya Bu ya, sekarang mau masuk bulan puasa. Alhamdulillah kemarin kita dalam awal ibu majelis taklim ini semuanya tuh pagi asuhan. Alhamdulillah. Dan juga kita memberi satu hati kepada ibu yang berangkat naik haji. Itulah kegiatan kita. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberikan kami suatu pencerahan Bapak. Bagaimana kita bisa semangat lagi untuk diri sendiri. Bagaimana berikan kami nasihat, berikan kami ada suatu semangat motivasi agar kami bisa beramal ibadah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena ada tutur kata yang ada kasar yang menyinggung perasaan mengurus dan ibu yang tidak ada. Terima kasih banyak kepada
hormati Pak Ustaz Dono, kemudian yang saya hormati Ketua Permata Pendidikan Ketua BJ, kemudian yang saya hormati Ketua yang ada di Masjid Hidayah Studia, Ketua Musola. Bapak Ibu yang hadir dan hormati, selanjutnya kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Taala bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan dalam rangka akan mendapatkan satu ilmu pada sore hari ini. Selamat bersalam selalu kita sampaikan kepada pimpinan majelis kita dan Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hadir dan yang berbahagia, yang pertama saya mau terima kasih saya bisa berdiri karena Bapak Ibu sekali pada sore hari ini, dan saya sangat berbahagia sekali bahwa yang tidak banyak, tapi masih ada ibu-ibu yang peduli dengan ilmu. Karena ini ibu-ibu ada di sini, ada beberapa yang ibu akan dapatkan. Yang pertama dari silaturahmi, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah amal kebajikan. Tiga pada sore hari ini yang ibu akan dapatkan di dalam majelis taklim ini. Hanya dapat kita bersama bahwa mungkin kedepannya ini bisa mengajak semua saudara-saudara kita yang termasuk ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada sore hari ini. Ini mungkin perlu ditambahkan dari Bu Ketua bahwa ini setelah sholat asar ada suatu tambahan ilmu yang bukan ilmu agama tapi di luar agama yang bisa bermanfaat bagi ibu, bisa bermanfaat menambah uang dapur. Ini perlu kita pikirkan, perlu kita bersama dengan ini memperbaiki orang ini. Mungkin perlu ada pertanian, perlu peternakan, perlu perkebunan, perlu manajemen perdagangan dan lain-lain. Ya. Mungkin perlu untuk dikembangkan di masing-masing kelurahan, masing-masing ibu ya, ibu dan sebagainya. Ini perlu sehingga menarik ibu-ibu bisa hadir pada wilayah dan seperti ini. Ini bisa kita bersertani melalui pemerintah daerah apa yang diperlukan ya, sehingga nanti ada tambahan ilmu. Selain ilmu ibu dapat bisa dikembangkan di rumah untuk sendiri dan sebagainya. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah daerah sudah melakukan moratorium, yaitu tidak akan menerima pegawai negeri selama 5 tahun untuk mulai tahun 2015. Presiden Jokowi sudah menyatakan hal itu, tetapi kita didorong untuk bagaimana bekerja secara mandiri, bekerja secara mandiri, bekerja wirausaha, bekerja ekonomi kreatif. Ini yang akan dikembangkan oleh bangsa kita. Karena Bapak sekalian, konotasi orang jadi pemimpin negeri ini adalah hanya sekedar mencari gaji, karena banyak orang sekalian, beberapa orang yang dalam saya mereka sudah bekerja dengan
negeri yang gajinya cuma 2 juta. Padahal di bank 10 juta, 12 juta. Iya Pak, kenapa? Karena pegawai negeri saya bisa ke pasar, bisa nyusuin anak, bisa masak suami, istri. Jadi tujuan menjadi pegawai negeri itu makan gaji saya. Tujuan tak ada semua. Hari ini berbalik. Harusnya kita bekerja di pemerintah itu justru bagaimana meningkatkan melayani masyarakat kita. Bukan kecil tapi harus di luar itu. Lain untuk image masyarakat itu kalau bekerja di pemerintah pengen naik komputer, ke pasar bisa berkasar, suami yang kurang bisa memberikan masakan dan sebagainya, ya. Suaminya seperti itu juga bisa motor-motor yang lain kan gitu. Jadi ini image harus kita hilangkan. Kenapa? Karena hari ini pegawai negeri sudah sangatlah banyak. Jadi APBN pusat itu hampir 60% untuk gaji bulan. Jangan dibiarkan kalau tidak pulang. Ya, saya lihat sangat sedih sekali. Kadang-kadang anak-anak kita masih SMP, SMA, anak laki perempuan yang 12 dan 1 pun masih berkeliaran di jalan. Saya pikir orang tuanya enggak cari anaknya. Dan ini banyak, di luar banyak. Ini ada kita dari semuanya. Kalau perlu jam 9, jam 10 sudah turun. Anak sudah ada di rumah. Berikan contoh mereka yang baik. Oke, insya Allah apa yang mereka kita sediakan insya Allah akan tercapai nanti. Jadi mungkin itu sedikit ilustrasi bapak sekalian untuk memperhatikan, ya. Jadi ibu-ibu tadi kalau ditambah tadi ilmu tadi, ibu pulang bisa mendapatkan ilmu yang bisa menambah uang jajan, ya, uang jajan dari ibu sekalian, ya, bisa menambah income per kapitanya orang-orang. Jadi sekarang ibu-ibu tidak tugasnya hanya memasak, masak, 5M, tapi ditambah lagi ibu bisa membantu suaminya untuk meningkatkan ekonomi. Ya, karena sekolah sekarang mahal bu, ya memang gratis, tapi hanya sekedar SMP, SMA. Kalau sudah fakultas, ada mahasiswa, mereka sudah paham. Dan kita dituntut untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia setinggi-tingginya. Kalau kita tidak bisa mencapai ke sana, kalau yang tidak itu inovatif, punya kreativitas. Karena seperti ada menteri yang lulus dari sekretariat, ya, tapi jadi menteri. Tapi mereka punya inovasi tadi, punya kreativitas tadi. Ibu bisa melihat bahasa Inggrisnya itu semua itu. Memang mereka tidak berkata tapi mereka mampu untuk menggali ilmu. Nah, kita dari orang tua dan belajar, mari anak kita dari anak kita bangkit bisa berguna bagi dunia akhirat, yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin itu Bapak sekalian. Saudara yang terima kasih ini atas wawancara dengan saya. Jadi mungkin nanti jam 3 setelah saya bisa terima kasih. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita.
Unggul. Ya. Unggul. Beliau ini tua kata. Dia pakai buku KMT. Dia lebih berbahagia lagi nanti kalaulah Pak Wakil mengabulkan pula doa saya dengan jemaah Majelis Ta'lim Khairul Ummah yang beralamat Jalan Meranti Barat. Ada majelis ta'lim lain. Jadi majelis ta'lim kita namanya Wakil saya tidak tahu itu Majelis Ta'lim Khairul Ummah 3-in-1. Apa itu 3-in-1? Bukan itu spray ya, bukan persoalan itu 3-in-1. 3 rumah ibadah saya gabung menjadi 1. Yang pertama Masjid Ar-Raudhah, yang kedua di Barat Ujung. Ini 3 yang digabung. Tapi hari ini saya belum atas nama mengundang kepada beliau. Kalau kita berbicara tentang hijriah, terbayang oleh kita pindah. Pindah siapa? Pindah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau kita bicara tahun bulan Muharram, terbayang artinya Muharram itu dihormati. Apa yang perlu dihormati bulan Muharram itu? Ya, banyak sejarah yang ada dalam bulan Muharram. Di antaranya Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan bulan Muharram. Taubat Nabi Dawud bulan Muharram. Ya Bu, Raja Fir'aun tenggelam dalam air bulan Muharram. Patung-patungnya Raja Namrud ditebang oleh Ibrahim itu bulan Muharram. Ibu-ibu jemaah berbahagia, Nabi Nuh dapat daratan juga bulan Muharram. Wajah yang sama dengan Nabi Isa yang disalib juga salibnya pada bulan Muharram. Dan termasuk Nabi pindah dari Mekah ke Madinah awal-awalnya Muharram. Dari situ perhitungannya Ibu. Makanya bulan Muharram itu artinya bulan yang dihormati. Kalau saudara-saudara kita orang Jawa Ibu kebetulan, maaf Wakil, orang kita Jawa bulan Muharram itu tidak mau memestakan anaknya. Ya, tidak mau memestakan anaknya. Muharram dan Syawal. Kenapa? Bulan Muharram itu banyak terjadi bulan perpisahan. Terutama Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa. Itu ratusan tahun lamanya Ibu. Ibu pernah berpisah ratusan tahun? Sedangkan 3 hari saja dicari, apalagi ratusan tahun. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu jemaah berbahagia dari Allah. Ini kita berbicara tentang tentang bulan Muharram. Kalau kita bicara tentang hijriah Ibu, terbayang pindah. Kita yang namanya pindah Ibu, dari mana saja kita juga perlu perlu pengorbanan. Kemarin Judes, sekarang bulan Muharram hilang Judesnya, muncul kepada pendiam dalam makhluk. Orang ini perlu korban. Apa yang dia korbankan? Judesnya yang dia korbankan. Dah, kayak Judesku. Hari ini kita berpisah. Sudah berapa kali saya berada di awal Muharram, kayaknya kita setia sekali. Hari ini kita berpisah ya Judes. Sekarang silakan kamu pergi kemana kamu mau pergi, takkan dicari lagi. Tidaknya begitu ibu. Kemarin dia malas sholat di awal waktu. Padahal sholat di awal waktu itu enak Ibu. Enaknya apa? Kalau panjang ayat imam di belakang nggak ngeluh. Kalau lama imam sujud, kalau lama rukunya, tidak ada yang merasa kecewa di belakang. Tapi coba kalau sholat di akhir waktu, Qul huwallah saja ayatnya terasa panjang ya. Ya Bu, sholat dari 5:30 Bu, berjemaah pula asal imam baca ayat Qul huwallah Allahu samad. Kata Maulana, haful imamnya. Dan jelas di akhir waktu masih panjang juga ayat tadi. Padahal surat Ikhlas itu masuk surat pendek ya Bu. Ya, tapi kalau sudah di akhir waktu, dan itu terasa panjang.
yang sempurna. Itu ngambil air wudhu yang sempurna itu ibu-ibu, itu hikmahnya banyak sekali ibu. Ibu mau tahu? Saya contohkan satu. Mudah-mudahan kalau nggak tepat waktu mau dikasih apa namanya itu, kita koreksi kembali. Contoh, ibu, sekarang ibu ngambil air wudhu, ya, ambil air pertama itu ibu sampaikan ke muka ibu, betul-betul ibu tekankan di muka itu. Satu air wudhu ibu gosok katakanlah 5 kali. 2, 3, 4, 5. Air wudhu yang pertama kalau sudah merata ibu, air wudhu yang kedua baru hukumnya sunnah. Air wudhu yang ketiga hukumnya sunnah. Kalau air wudhu yang pertama belum merata, air wudhu kedua wajib. Air wudhu yang kedua belum merata, yang ketiga. Air wudhu ketiga baru merata, dapat sunat? Tidak. Di mana dapatnya? Ambil wudhu di awal waktu. Oh, you understand? Nah, bahasa Indonesia ini bahasa Inggris udah oke di sini. BKMT Kelurahan luar biasa ibu. Ya, walaupun hadir sedikit kata ketua, kalau bagi saya banyak. Kenapa? Kalau banding dengan kelurahan lain, ini termasuk ramai. Amin. Ini bukan catat mulut-mulut ini. Kelurahan mana? Allah saja yang tahu. Tahu ya? Nah, kenapa ambil air wudhu ditekankan ke muka kita, Bu? Karena kita udah disebut orang tua. Yang dulu waktu muda ada di muka kita itu namanya rumah jerawat. Ya Bu, itu kalau tempat jerawat batu Bu dipencet itu ninggalin lubang. Kalau kita nggak tekankan air wudhu, nggak masuk dia ke lubang itu, terkecuali sudah tertutup oleh kulit ali kita. Nah, ibu-ibu jemaah tekankan. Itu hikmahnya menekan air wudhu cepat rata pada wajah kita. Yang kedua, orang yang mengambil wudhu dengan sempurna, dia selalu punya wajah awet muda. Wah, ini yang ajiu. Gimana dia awet muda kalau tidak? Contoh, Bu, ambil wudhu 1 kali, 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali berapa? 15. 5 kali ngambil air wudhu yang wajib. 15 kali 5 berapa? 75. Coba ibu 75 kali usap muka gini Bu. 1, 2, 3, 4. Itu 1 hari pokoknya. 1 hari saja 75 kali usap muka begini Bu. Bu, ibu pernah cuci muka kan? Maksudnya di tukang salon gitu loh. Ya kan? Itu cuci muka ibu. Bapak-bapak itu cuci muka, dia kenapa dia agak cerah pandangannya? Nih saya praktekkan. Di tempat tidur. Nanti tidurlah bu bapak tuh di situ. Jadi hati-hati ibu kalau perginya bapak jelek pulangnya ganteng. Cuci muka, dikasihnya muka tuh krem. Diputarnya muka tuh dengan jari lembut gemulai. Putar gemulai. Jadi bapak tadi jangan nilai ustaznya dulu. Jangan nilai ustaznya dulu. Nah, jadi bapak tadi Bu, tentu kan dia punya pandangan. Nah, yang tukang usap tadi kan apakah laki-laki atau perempuan, yang penting ada dukunnya. Usap. Jadi yang tukang putar-putar wajah itu dia tanya, Om tentu mandang ke atas. Om, iya deh. Om tinggal di mana? Om tinggal di Kelapa Keji. Di mananya Om? Itu antara Pasar Baru dengan terminal. Yang mananya Om? Itu ada komplek perumahan di belakang Loket Bintang Utara. Nomor berapa Om? Nomor 1. Nama tempatnya apa tuh Om? Komplek perumahan Ar-Raudhah di Masjid Ar-Raudhah. Oh Om situ ya Om. Bu, lebih kurang 1 jam Om tuh gini mandang. Apa nggak tegang balik urat yang bawah? Tegang urat yang bawah, pas dia bangkit bangun tengok, woi cerahnya bukan main. Udah dikasih krem, diusap lagi dengan air hangat, kemudian kasih lagi bedak, dilap lagi, dikasih lagi air yang
biar kali itu kalau ibu meninggalkan tempat itu nanti mesti ibu tinggalkan berapa duitnya? Sekian. Ya, tinggalkan duitnya. Tapi kalau ibu ngambil air wudu tepat di awal waktu, wudu yang sempurna, tidak ada meninggalkan duit di tempat wudu. Ada ibu tinggal duit di tempat wudu? Tidak ada. Jika pun ada uang tertinggal di tempat wudu, diumumkan uang siapa yang tinggal di tempat wudu. Ibu. Nah, ini hikmahnya ngambil air wudu yang sempurna. Jadi ibu-ibu jemaah, ini yang saya tengok wajah-wajah yang cerah ini orang-orang ngambil wudu di awal waktu ini. Amin. Ya. Kami yang tak cerah ini gimana? Pada mau bukan nggak ngambil air wudu di awal waktu, tapi mungkin banyak pikiran. Kata Pak Wakil tadi mungkin masalah ekonomi. Ya. Kalau tidak masalah ekonomi, mungkin masalah otonomi. Ibu ya, nah, ibu-ibu yang berbahagia rahimakumullah. Ini hikmahnya ibu. Kalau kita berbuat ibadah di awal waktu, wah luar biasa ibu-ibu jemaah. Hari ini kita hijrah ibu. Kalau kita ingin hijrah seperti apa yang kita pahami, kita hijrah perlu pengorbanan. Tidak ada orang yang hijrah pribadinya tidak perlu pengorbanan. Itu pun sudah banyak korban, belum juga berhasil. Ibu mau tahu? Ibu mau tahu? Pak Wakil berapa banyak pengorbanannya kemarin? Hah? Betul ibu? Betul kan? Dia ingin hijrah. Saya ingin beliau baik. Kalau sempat saya jadi beliau, saya nggak datang lagi PKMT ini. Hari ini aja sayangnya semalam tidak. Ibu. Tapi karena orang tua tidak berprinsip begitu, sama dengan anak kita sendiri. Ini lahir tanggal sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Beda hari lahir, beda perannya, beda wataknya. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang... Saya selalu manggil wali murid ke sekolah. Bu, anak kita begini-begini. Saya nggak percaya Pak, anak saya begini. Kalau di rumah baik sekali. Kalau di rumah tenang aja Pak. Kalau di rumah nggak banyak cerita Pak. Kalau di rumah, tapi di luar rumah luar biasa. Orang tuanya tidak mengatur anaknya di luar rumah. Seperti disampaikan oleh orang tua kita tadi, jam 11 malam masih berkeliaran. Jam 11 malam masih duduk. Di mana? Di atas jembatan yang belum siap. Ketika orang lewat sini satu, jaraknya 2,5 meter. Nah, bisakah terjamin nanti menjelang pulang dia jaraknya 2,5 meter juga? Ibu-ibu jemaah berbahagia rahimakumullah. Nah, ada satu ingatan dari Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Man kana yaumuhu misla min amsihi fa huwa halikun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa khasirun wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Orang yang hari ini sama saja dengan hari yang kemarin. Hari ini malas sholat, kemarin juga malas sholat. Hari ini jarang sholat, kemarin juga jarang sholat. Padahal dia tahu hari ini bukan hari yang kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Mereka juga masih sama perjuangannya hari ini dengan yang kemarin. Ibadahnya sama, grafik kebaikan pribadinya juga sama. Kata Abu Bakar Siddiq, orang yang seperti ini halikun. Ada yang mengartikan halikun itu celaka itu. Ada yang mengartikan halikun itu lebur. Ada yang mengartikan halikun itu binasa. Ada yang mengartikan halikun itu hancur. Hari ini apa yang kita artikan halikun ini? Mengartikan celaka silakan. Mengartikan lebur silakan. Mengartikan hancur silakan. Artikan binasa juga silakan. Kalau apa? Kalau hari ini sama dengan yang kemarin. Kemarin kelahi sama tetangga. Hari ini juga masih kelahi lagi. Kelahi boleh bu, tapi nggak teguran yang tak boleh. Ya bu, kelahi boleh. Yang tak boleh oleh Nabi itu teguran. Ibu coba tengok di TV itu, orang kelahi dikasih duit lagi. Buat tubuh, pecah-pecah hidungnya. Wah, berantem main kekuatan bu. Tapi
kawan dia balik, sama-sama makan bakso dia balik. Ya, sama-sama makan sate dia, kemana pergi satu mobil dia. Bulan depan dia berantem lagi. Ya, itu sebagai contoh bagi kita sebetulnya ibu-ibu. Kenapa? Hari ini kelahi sama tetangga, nggak teguran 2 tahun. Apakah hasil kelahi bisa dipupuk? Bisa diternakkan? Bisa dikembangkan? Enggak, malah kita rusak. Kenapa rusak? Tuh, tengok ibu tuh. Kalau pakai kodak, mulus ya. Pakai makeup, cantik ya. Pakai lipstick, merah ya. Namanya kenapa ibu tuh? Tuh, tanggal sebelah, udah 2 tahun nggak teguran. Ibu mana? Ibu di tempat saya. Kalau ibu sini, yakin saya ada juga. Ibu-ibu jemaah berbahagia. Yang kedua kata Abu Bakar Siddiq, wa man kana yawmuhu syarran min amsi fa huwa khasirun. Orang yang hari ini jelek daripada hari yang kemarin, ini disebut dengan orang-orang yang merugi. Hari ini kita dah rugi semua ini. Pak Romo hari ini dah rugi. Pak Wakil hari ini juga sudah merugi. Ibu-ibu semuanya juga sudah merugi. Ibu jangan bilang juga beruntung lagi bu. Ibu hari ini hanya beruntungnya pakai jilbab yang cantik-cantik, tapi yang dibalut jilbab itu udah rugi tuh. Kemarin rambutnya hitam mengkilat, sekarang udah luntur. Betul? Kemarin kulit tegang, sekarang udah kendur. Betul? Kemarin mata terang, sekarang udah kabur. Dulu gigi tersusun rapi, sekarang sudah mulai satu-satu gugur. Enggak lama lagi sekarang makan kaki kursi mungkin sanggup, enggak lama lagi bisa makannya bubur. Itu sudah pertanda kita enggak lama lagi akan diantar ke bubur. Siapa yang duluan? Ustaz duluan. Kalau Ustaz duluan mau Ustaz oke-oke saja. Cuman yang Ustaz pikir jemaah yang belakangan. Sedangkan sekarang saja jemaahnya banyak ninggalin sholat. Apalagi Ustaznya udah meninggal duluan. Ayo. Ibu, alangkah bagusnya kalau jemaahnya duluan. Jemaah yang berbahagia rahimakumullah. Nah, kita udah rugi hari ini ibu. Jangan berlagak juga lagi. Wih, hebat. Kalau nyanyi nggak tanggung. Ada lagunya itu bu, lagu orang kita Abang Kinang itu. Jangan sok gaya, jangan sembarang gaya. Anda sudah tua, pandai-pandai bergaya. Salah-salah gaya. Ibu jemaah berbahagia. Coba ibu, kalau perasaan muda boleh. Bu, perasaan muda boleh, jiwa muda boleh, tapi wajah muda itu tak boleh lagi. Berdandan gaya orang muda boleh. Hari ini bunganya di sini jilbab. Jalannya kemana? Nanti miring gini. Besok wirid PKMT bulan depan. Jilbab ibu tuh bunganya sebelah kiri, miringnya tentu ke kanan. Ya, tentu ke kanan supaya bunganya di atas. Kalau bunganya begini nanti dibilang orang bunga layu. Kanan, kata orang mekar kali bunga ibu itu. Ibu, wirid bulan depan lagi, Januari. Ya, ada depan. Jalannya kena begini. Jadi orang bilang ada perubahan. Halo. Ada perubahan. Nah, contoh lagi, bu, sudah pakai jilbab yang berbunga-bunga, sudah habis ujung jilbab bu, dibelit-belit. Gitu ya, sudah bunga rempel-rempel depan, masih pakai cross juga lagi, kurang juga pas lagi. Sudah pakai anak jilbab, pakai induk jilbab, kurang puas pakai lagi bah jilbab. Ibu-ibu jemaah berbahagia rahimakumullah. Kenapa ibu ini seperti demikian? Karena ia ingin hari ini bukan hari semalam, hari esok, hari inilah penentuannya. Kalau anda tahu hari esok apa yang akan terjadi buat anda, hari inilah anda menentukan apa yang terjadi untuk hari esok, terutama amal ibadah. Kalau semasa hidup anda rajin baca Al-Quran, yakinlah kubur anda diterangkan oleh Allah. Kalau semasa hidup anda banyak tasbih, subhanallah, 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 atau subhanallah, alhamdulillah,
Kalau semasa hidup Anda banyak punya saudara, kubur Anda dilapangkan oleh Allah. Mana yang saudara? Ini saudara semua ini. Apalagi ibu, kita besok mati yang nyolatkan kita lebih 40 orang. Lepas azab, yang nyolatkan 40 nggak ada, tapi yang ngantar ke kuburan lebih 40 orang. Lepas azab, kuburnya jauh, banyak yang tak punya kendaraan. Hanya 4 orang yang ngantar ke kubur, 1 mobil ambulan. Tapi yang nunggu di kuburan itu juga lebih 40 lepas azab kubur. Apalagi yang nyolatkan lebih 40, yang ngantar lebih 40, di kubur lebih 40. Masya Allah ibu, di mana kita baru bisa dapat lebih 40 orang? Dari hari ini ibu, senyum, maniskan. Betul? Wajah kita cerahkan. Kalau wajah kita cerah, orang sayang semua sama kita, Bu. Coba kalau Pak Domo tadi masuk musola, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Maaf ya Bu ya, saya jumpa Bapak waktu kayak gitu. Assalamualaikum. Beliau pun gitu juga, ada yang disapu yang gitu. Ibu. Tapi kalau cerah ibu jemaah, Masya Allah, luar biasa. Ini saya tengok hari ini cerah-cerah semua nih, hati senang semua nih, amin. Mudah-mudahan di rumah nanti juga berarti senang nanti, amin. Orang Arab itu Bu, ada satu tambahannya lagi Bu. Ya, di Arab itu kalau pengajian ustadznya, dia memberikan saran itu, ibu-ibu, ya, apabila Anda punya suami, istrinya baru 1 Anda saja, Anda mesti berdoa supaya 2 istrinya. Itu orang Arab Bu. Kita kan bukan orang Arab kan, Bu? Ada orang Arab di sini? Enggak ada. Bukan orang Arab. Ibu, kenapa kita orang Timur nggak mau suaminya istri 2? Kenapa? Karena celaka banyak. Yang buat lubang, yang menerbas kebun sawit istri pertama, yang buat lubang sawit istri pertama, yang nanam sawit istri pertama, buah pasir panen istri pertama, pas buahnya udah jadi kerikil dipanen istri kedua. Apa tak celaka? Betul kan? Orang Arab tidak Bu. Kalau istri pertamanya tadi, ini istri kedua. Istri kedua dia buatkan ruko 1 pintu. Istri pertama dia buatkan ruko 2 pintu. Istri pertama mobilnya cuma Avanza. Istri kedua Avanza mobilnya. Istri pertama BMW. Makanya istri pertama dia berdoa suaminya nikah lagi. Apalagi kalau istrinya sudah 3, sudah 4. Istri pertama makin mewah. Istri ketiga jilbabnya harga 75.000. Istri kedua jilbabnya harga 80.000. Istri pertama jilbabnya harga 125.000. Mewah gak Bu? Makanya orang Arab senang dia suaminya nikah lagi. Kalau sempat orang udang Sri Lanka, mampus. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Ini penyebabnya Ibu. Makanya orang kita bagian timur ini tidak rela dia suaminya menikah lagi. Tapi kalau orang Arab kenapa? Inilah ceritanya, cerita pendeknya. Ibu-ibu jemaah berbahagia rahimakumullah. Kalau ingin ibu kubur diinginkan oleh Allah, perbanyak semasa hidup baca tasbih. Ingin kubur dilapangkan oleh Allah, perbanyak semasa hidup itu bersaudara, cari saudara yang banyak, yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan, yang rapat itu akrab semuanya. Ini patah yang harus kita pakai. Ibu, kalau ingin dikubur nanti banyak malaikat, kalau ingin dikubur nanti ramai malaikat, nggak sepi kita. Sementara kubur itu tempat yang paling rawan Ibu. Apa yang harus kita perbanyak semasa hidup? Bersedekah. Nah, bersedekah, sedekah Ibu udah tahu itu semua. Hanya saja kata Nabi, sekecil-kecilnya sedekah adalah senyum. Betul Bu? Tapi bukan senyum di bibirmu sayang. Kalau senyum di bibirmu gampang saja. Buat korek asin senyum. Giling cabai rawit. Sekarang cabai 100.000 sekilo. Beli cabai kering senyum juga gilingnya. Datang suami, mama kok senyum terus? Iya, tuh makanya kemarin ikut PKMT Pak. Yang ceramah kemarin itu Pak Domo, senyum itu sedekah kata Pak Domo. Terus mama mau sedekah uang gak ada? Ya senyumlah yang mama sedekahkan. Oh gitu ya Mak. Jadi mama senyum terus. Loh iya. Bu, senyum di sini bukan senyum seperti itu. Kalau kayak gitu Ibu sampai di rumah senyum terus nanti itu orang akan panggil nama Ibu dengan martabat apa namanya Bu?
Gila, sekurang-kurangnya agak mulai sinting dikit kayaknya. Jemaah berbahagia, bagaimana caranya senyum itu bentuk sedekah, Bu? Ini caranya. Sekarang saya umpamanya mau pergi ke musola. Ini contoh nih, saya pakai peci yang rapi, saya pakai serban, pakai baju, katakanlah penampilan sederhana. Sampai di sini, siapa yang nampak Pak Domo, wah senang semua. Wah ini dia Pak Domo, Assalamualaikum Pak Domo, Assalamualaikum Pak Domo, senang semua. Berarti penampilan saya hari ini adalah sedekah. Itulah yang disebut dengan senyum itu sebetulnya, Ibu. Nah, bukan senyum di bibir. Senyum di bibir kampanye. Begitu, Bu. Nanti Ibu pulang jumpa kucing, jumpa anak ayam baru keluar dari parit, ya, jumpa PRT, baru selesai. Ya, memang berkah ceramah Pak Domo, memang betul-betul terkait. Oke, Ibu jemaah sekalian berbahagia, rahimakumullah. Saya ibu kepada Ibu yang ketiga, kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang beruntung. Amin. Kita semua jadi orang yang beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Ibu, hari ini kita sudah termasuk beruntung ini. Orang banyak ngejek nih, Bu, ada wirid kayak begini. Alah, pergi BKMT. Pergi BKMT itu wirid kayak begitu. Ceramah, nanti sholat, habis itu pulang. Sambil pulang ceritakan aib orang. Lebih baik macam saya lagi, nonton enak saya di rumah. Sebetulnya yang rugi orang yang nonton di rumah itu, Bu. Yang wirid hari ini beruntung. Satu, jumpa dengan orang tua kita, Pak Wakil. Yang kedua, jumpa kita dengan jemaah musolah lain. Yang ketiga, dapat dengarkan ceramah. Ada ilmu kita ambil, tak ada ilmu ceramahnya aja kita dengar, dah ada kebaikannya. Yang ketiga, dapat sholat asar berjemaah. Yang keempat, pulang nanti dapat pula menceritakan aib orang. Dapat kue. Tunggu dulu. Sebelum masuk udah dapat kue. 6 dapat bagi yang hadir, betul, Bu? Ibu yang tak hadir tadi kualam dapat. Tak dapat apa-apa, Ibu. Kalau kata orang Melayu, posisi kedapat. Menceritakan aib orang tak dapat, wirid tak dapat, apa tak dapat. Apalagi kalau kita hadir, pulangnya hilangkan menceritakan aib orang, lebih sempurna lagi dapatnya. Sampai situ jumpa kita hari ini. Mudah-mudahan ada faedah hikmah bagi kita. Mari kita hijrah yang kepada arah yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin. Maaf kalau dan salah. Terima kasih atas kebersamaan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na ya Allah ma 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan warzuqna halalan tayyiban katsiran wa barakatan min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah syukur wa ja'alna ya Allah sabura wa ja'alna ya Allah fi 'ainina saghiran wa fi 'ainina kabiran ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, kami telah mendapatkan berkah dan ridha serta rahmat dari Engkau ya Allah. Kami telah melaksanakan acara BKMT kelurahan ya Allah, dan dihadiri hari ini oleh orang tua kami, Bapak Wakil Wali Kota Dumai yang kami banggakan ya Allah. Berilah acara kami ini dengan berkah ya Allah. Kami tidak bisa membayangkan ya Allah, apakah di wirid-wirid hari akan datang masih bisa Pak Wakil hadir bersama kami ya Allah. Tapi kami yakin kalau Engkau meridai ya Allah, beliau masih punya cita-cita untuk 5 tahun yang akan datang untuk Kota Dumai ya Allah. Jika Engkau meridai itu semua ya Allah, jangankan tahun depan ya Allah, 5 tahun yang akan datang, insya Allah kami masih bisa bersama beliau dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Dumai ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahilah ya Allah kehadiran kami pada hari ini ya Allah. Jika kami berdosa ampunkan ya Allah, jika kami bersalah maafkan ya Allah, jika amal kami sedikit tolong diperbanyak ya Allah. Jika hati kami malas daripada tolong bersemangat ya Allah. Jika sedikit peluang waktu kami, tolong Engkau berikan kami peluang waktu yang banyak ya Allah, untuk lebih banyaknya kami dan lebih lamanya kami mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami yang kami perbuat ya Allah. Nilailah segala gerak diri kami dengan nilai amal ibadah di hadapan-Mu ya Allah, dan beri itu pahala yang berlipat ganda ya Allah. Kabulkan segala perintah dan doa kami ya Allah, baik doa kami yang telah kami ucapkan ya Allah, baik doa yang sedang kami ucapkan hari ini ya Allah, maupun dan kami ya
sampaikan umur kami ya Allah untuk diri berikutnya di musola kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Tapi namun ya Allah, seadanya ini wirid PKMT kami yang terakhir ya Allah. Jangan kau pisahkan nyawa dengan kami ya Allah. Terkecuali kami sudah punya amal ibadah yang banyak. Jangan kau pisahkan nyawa dengan kami ya Allah. Terkecuali kami sudah punya anak yang soleh dan solehah berilmu pengetahuan dan taat mengamalkan ilmunya tersebut ya Allah. Jangan pisahkan nyawa dengan kami ya Allah. Sekurang-kurangnya mereka bisa menjalankan hidupnya masing-masing ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Dekatkanlah hati kami kepada Kau selalu ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikan kampung kami ini kampung yang aman ya Allah. Jadikan kota kami ini kota yang aman ya Allah. Jadikan kota kami kota yang sukses ya Allah. Kampung kami yang ada di kota dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Terimalah ya Allah segala doa kami ya Allah. Kabulkanlah segala harapan dan minta kami ya Allah. Redailah acara kami yang kami laksanakan pada sore hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah, khtim lana ya Allah bis syaqawah. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, hadirin sidang jemaah, sudah menjadi 9 serta ibu maksudnya berakhir sudah pertanyaan kita pada hari ini. Satu kemudian Kepada ibu wirid ya pada sore hari ini, karena masih kompaknya ibu-ibu kita ini, sehingga hari ini wiritan ini ada 3 makna. Yang pertama adalah silaturahmi, kita ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan amal ibadah insya Allah SWT. Dan ini insya Allah untuk ke depan kita coba kita usulkan untuk beliau-beliau ini bisa menambah satu lagi ilmu ya, ilmu untuk bagaimana meningkatkan ekonomi di masing-masing keluarga, sehingga bisa sedikit menambah ekonomi untuk anak-anak kita ke depan. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي